Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Sudah bergabung di sini ada Zahra, ada siapa namanya Aryo dari tim Kanca. Jadi Om Dian seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, Kode Indonesia nanti akan membuat satu nomor WA khusus yang akan melayani pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan desa, dengan beberapa konten yang kemarin sudah kita obrolin. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan Kanca yang sudah bergabung. Terima kasih juga Om Dian yang sudah bergabung. Hari ini kemarin kita sudah mendapat kabar sudah bisa dioperasionalkan. Sekarang tanggal 2, rencana tanggal 3. Kita sudah ada agenda tanggal 3 untuk bikin event. Semoga bisa sekaligus soft launching ya, atau pengenalan awal dari program kita, sehingga kenapa kemudian hari ini kita bikin forum ini supaya kita paham betul operasionalnya kayak apa dan seterusnya. Nanti dari Zahra sama dari Aryo bisa memberikan penjelasannya. Sebelum ke Zahra sama Aryo, mungkin saya perlu sampaikan garis besar yang kita pingin dengan WA ini. Jadi WA ini bukan kita agendanya bukan jualan produk atau untuk keperluan marketing, tapi lebih pada semacam customer service atau jasa layanan informasi, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ini kita akan coba manfaatkan sebagai uh, alat untuk kita mining data dan registrasi keanggotaan. Jadi Kode Indonesia itu adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Koperasi kita primer nasional, bidang usaha kita adalah jasa non simpan pinjam. Nah, kemudian dalam konteks ini pergerakannya bersama dengan organisasi yang kebetulan sama-sama saya ketuanya, yaitu Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, yang agendanya di relawan ini kita punya cukup banyak jaringan, kita punya cukup data kawan-kawan di daerah, tapi belum terkelola dengan baik dalam konteks database. Kira-kira seperti itu. Jadi agenda kita nanti di awal akan melakukan penataan database, data kontak, apakah mereka ini ada namanya siapa, tinggalnya di kabupaten mana, profesinya apa, apakah kepala desa, apakah perangkat desa, apakah pengurus BUMDes atau pengurus KOPDes atau kemudian aktivis desa dan seterusnya. Kira-kira itu target utama kita. Ketika penataan datanya sudah rapi, fasilitas yang akan kita berikan adalah fasilitas untuk kawan-kawan bisa menghubungi nomor kita dan menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu itu, sorry, belum aku record transkripnya. Jadi ketika kita masuk ke masalah menanyakan sesuatu, itu maksudnya adalah tentang regulasi desa, tentang pengelolaan BUMDes, tentang pengelolaan KOPDes dan seterusnya. Nah, kita kebetulan sudah punya agency BT yang kita create itu, yang aku juga pernah share ke tim marketing. Jadi namanya asisten desa, itu kita bagi ada asisten KOPDes, asisten BUMDes, asisten PEMDes, ada juga asisten pendamping, ada juga asisten jurnalis. Nah, itu sudah siap secara agency BT-nya. Yang kemarin yang kita sampaikan ke tim marketing, kalau memungkinkan itu tinggal connect aja IP to IP atau gimana, aku nggak tahu. Ketika nanti orang WA diberikan opsi, maka
kemudian dia akan langsung berhubungan dengan agent yang sudah kita siapkan. Nah, yang kedua, selain kita kemudian memberikan layanan informasi, kita juga memberikan layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini orang bisa mengadu apa saja tentang desa dan kita terima. Kemudian nanti ada nomor tiketnya. Nah, ketika penerimaan ini akan dihandle secara secara tim. Oh, pelaporan dari si ini tentang apa dan seterusnya. Kemudian akan diputuskan ini akan direkomendasikan kemana, ditindaklanjuti kemana, maka itu akan ada informasinya melalui tiket yang disiapkan. Artinya kalau ada yang melakukan pengaduan, dia cukup menulis update tentang pengaduan, ditanya nomor tiketnya, maka kemudian ketika nomor tiketnya ditulis akan ada informasi pengaduan Anda sudah dibahas oleh tim dan kemudian sudah ditindaklanjuti kemana, dan kalau pengen lebih lanjut bisa berhubungan dengan nomor kontak mana dan seterusnya. Kira-kira itu Zahra, Aryo, gambaran yang kita inginkan. Nah, yang terakhir, yang bagian krusial penting juga, karena akhirnya kan ini kalau kemudian kita biarkan sebagai layanan, ini kan jadi layanan yang kita harus keluar ongkos sementara orang mendapatkan manfaat. Nah, kemarin kita sempat sampaikan ke marketing, bisa nggak untuk di level-level tertentu, artinya dari yang tadi kita sampaikan, nanti di level tertentu, mereka harus berbayar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Taruh kata nih, yang pengaduan pada saat mereka melakukan pengecekan, maka dia harus menyelesaikan dulu pembayaran. Taruh kata, oh, Rp1.000 Anda harus bayar supaya nanti konfirmasinya perjalanannya kayak apa itu tersampaikan. Kemudian kalau yang lain juga apa ada tahapan, ada bagian-bagian yang kemudian mereka itu harus berbayar untuk masuk ke akses tertentu. Nah, sisi yang lain juga, kita juga pengen mengelola, jadi mungkin untuk catatan Dian sama Aryo, kok Dian, Zahra sama Aryo, adalah bahwa ketika kita mining datanya udah dapet, dan kita taruh kata melakukan blast dan seterusnya, ah, kita juga nanti akan melakukan jasa layanan untuk survei. Kalau kata kita punya data kepala desa nih, data pengurus Kopdes dan seterusnya. Kalau ada yang survei dengan responden adalah kepala desa, maka kita akan memberikan jasa layanan untuk mereka berbayar ke kita. Kalau mereka berbayar ke kita, otomatis operasional cost-nya sudah tercover. Tapi kalau mereka nggak berbayar, Ah, tapi kalau kemudian blasnya udah tercover nih, karena ada hitungan itu ya, Zahra ya, setiap ngeblas kita sekali pengiriman kena berapa dan seterusnya kan gitu. Nah, ketika kemudian orang itu sudah melakukan pengisian data dan seterusnya, kalau kemudian setiap responden akan mendapatkan apresiasi, maka dia nanti akan mendapatkan pembayaran. Nah, pembayarannya mungkin menggunakan e-wallet atau apapun itu. Nanti alurnya seperti apa, kalau itu memungkinkan, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti itu nanti kita harus handle secara manual. Nah, kemarin informasi dari tim marketing itu mungkin dengan menggunakan fasilitas payment dari WhatsApp atau kemudian menggunakan payment gateway-nya punya Kanca. Jadi kemarin seperti itu, kemudian saya sampaikan kalau memang ada yang dari Kanca ya mungkin kita payment gateway-nya pakai Kanca aja supaya jelas jadi tampungannya ada di Kanca, kita tahu oh ini dapat dari mana, oh ini kemudian untuk keperluan kita bayar top up kalau untuk kita blast dan seterusnya. Mungkin itu Zara, Aryo yang aku bisa sampaikan. Kita pengen mendapatkan responnya lebih lanjut seperti apa dan kemudian kita sekaligus nanti mendapatkan gambaran on prosesnya harus kayak apa untuk
kita mengelola apa istilahnya apa sih WA official atau apalah. Kira-kira itu apa Zahra, Karyo, makasih. Oke, terima kasih Pak Suryo. Sebelumnya, selamat pagi Pak Dian, Pak Suryo. Salam kenal, saya Zahra dan Mas Aryo dari Kanca. Nah, kalau dari apa yang ekspektasi yang Pak Suryo sampaikan barusan, saya bisa menyimpulkan di sini ada dua kebutuhan ya. Yang pertama adalah untuk customer service, ya, melayani semua pertanyaan eh, pelanggan, bisa dikatakan seperti itu ya, bisa Hmm. menjawab semua pertanyaan masyarakat gitu ya, melayani semua pertanyaan dan juga dari semua chat yang masuk itu datanya itu bisa disimpan atau dikolek sehingga bisa menjadi database. Kemudian database tersebut kita bisa gunakan untuk share informasi sesuai target market yang diinginkan oleh perusahaan. Misalkan apakah layanan untuk kepala desa seperti itu ya, atau untuk desa atau dan layanan yang lainnya seperti itu. Jadi ada dua ya kebutuhannya untuk customer service dan juga untuk penyimpanan database untuk broadcast pesan seperti itu. Nah, di Kanca sendiri izin saya share screen ya, Pak Suryo ya, sebentar. Oke. Oh, ini saya harus send request dulu nih kalau mau share screen. Iya, boleh di accept terlebih dahulu. Nah, udah, oke, sebentar. Hmm, nah, kemarin ini kan akunnya sudah ready ya, Pak Suryo ya. Dan Pak Suryo dan tim juga bisa mengakses akunnya melalui email yang telah saya kirimkan. Nah, itu nanti di email tersebut, eh, bagaimana cara mengakses akun WhatsApp ofisialnya adalah yang pertama di Google Chrome, kemudian bisa di sini Pak, di kanca.app, kemudian bisa login dengan email dan password yang telah kami berikan melalui email. Oke, sampai saat ini masih mudah dimengerti ya. Kemudian login seperti biasa. Nah, nantinya setelah login, nanti akan ada satu workspace atas nama kode Indonesia, itu nanti diklik 2 kali aja, maka ini sudah akan masuk ke akun WhatsApp official dari kode Indonesia. Nah, di sini dari Pak Suryo bisa melihat ya, ada beberapa menu yang kita bisa gunakan, bisa kita utilize untuk memaksimalkan aktivitas dari kode Indonesia. Nah, yang pertama adalah dashboard, di mana kita bisa melihat summary atau kesimpulan semua aktivitas yang telah kita lakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada analytics overview-nya dalam 1 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, itu kita bisa lihat berapa banyak bubble chat yang masuk, berapa banyak conversation, bahkan berapa banyak call kalau misalkan fitur call-nya dibutuhkan, nanti bisa diaktifkan, dan summary aktivitas lainnya, seperti itu. Nah, kemudian di dashboard ini juga kita bisa melakukan top up kayak top up saldo gitu ya. Seperti kalau handphone itu pulsa gitu ya. Mungkin Pak Surya juga sudah paham untuk top up-nya juga sangat mudah, bisa dilakukan sendiri. Nah, top up-nya sendiri bisa minimal di 10.000. Kalau 10.000 ditulis aja sampai maksimumnya tidak ada maksimal ya. Jadi sebanyak apapun bisa. Dan untuk payment metodenya ini bisa menggunakan virtual account dengan berbagai jenis bank. Seperti itu. Kemudian di next, maka nanti akan muncul ininya Pak, kode virtual account-nya. Kemudian bisa di apa transaksinya bisa diselesaikan seperti itu. Saya dapat informasi dari Pak Nelwan juga, Mas Nelwan juga Pak Surya sudah sering sudah familiar ya Pak dengan istilah top up ini ya Pak untuk broadcast pesan di Meta ini ya Pak ya. Ya, udah. Hmm. Oke, baik. Eh, jadi caranya tadi top up gampang banget kayak kita beli pulsa di mobile banking kayak gitu aja sih. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah menu conversation. Di mana menu conversation ini kita bisa melihat semua pesan yang masuk. Pesan yang masuk, pesan yang keluar dalam satu bubble chat kayak di handphone gitu, Pak. Cuman bedanya ini ada banyak fitur yang ada di sini. Di sini ada kalau kita drag down, diklik, ini ada all, ada bot, ada my group, dan juga main. Nah, untuk kode Indonesia ini kan akan menggunakan WhatsApp AI, yang mana semua pesan yang masuk terlebih dahulu akan dibalas oleh AI atau oleh bot. Maka untuk semua pesan yang masuk, nanti Pak Surya dan kawan-kawan bisa klik
bot terlebih dahulu, maka di sini nanti akan ada semua pesan yang masuk yang masih dihandle oleh AI. Seperti itu. Jadi nanti sistemnya adalah AI menjawab semua pertanyaan yang masuk, namun ketika AI tidak bisa menjawab pertanyaan atau informasinya tidak tersedia, maka itu masih tetap akan membutuhkan customer service human, Pak Suryo. Cuman kan CS human ini tidak full memantau ya. Jadi tidak full membalas, hanya memantau saja AI-nya apakah sudah bisa menjawab atau belum. Kalau misalkan belum, itu nanti chatnya itu bisa di handover, di take over conversation-nya. Yang artinya Hmm. conversation ini akan dihandle oleh CS human. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah di take over conversation, diklik yes, maka nanti chatnya itu bisa difilter berarti di all ya Pak ya, di sini, di atas bot ini. Nah, nanti akan masuk nih, ada percakapan yang sudah kita take over, kemudian sudah bisa langsung membalas pesannya. Berarti sudah CS human tuh. Maka ketika sudah di take over conversation, itu juga AI otomatis akan berhenti membalas ya. Jadi yang membalas selanjutnya itu adalah si customer service human itu tadi sendiri. Oke, sebentar. Seperti itu. Eh Sorry Mbak, sebelum ya, masuk ke berikutnya ya, supaya iya, supaya nanti saya juga mendapatkan gambaran. Begitu di take ya, over oleh human, maka kemudian otomatis admin yang ada ya. di kita berapa orang berapa nomor admin itu yang kemudian dia bisa layani melalui handphone mereka atau harus buka dashboard. Oh ya, baik Pak. Jadi seperti ini, kalau WhatsApp itu kan ada yang bisa, WhatsApp official itu ada yang bisa di dashboard, sebenarnya ada juga yang dashboard dan juga handphone. Nah, cuman sama Meta sekarang peraturannya uh, WhatsApp yang bisa di WhatsApp official itu kalau misalkan dia dibuka di handphone, namanya istilahnya WhatsApp Coex, itu rentan banget Pak, terblokir sekarang sama Meta. Jadi Meta tuh strict banget untuk WhatsApp Coex. Sehingga kita sudah tidak membuka layanan Coex. Nah, makanya untuk WhatsApp official di Kanca, kita sudah fokuskan untuk membuka dashboard gitu. Karena kalau dibuka di handphone itu nggak lama tuh pasti akan diblokir Enggak, nomornya sama untuk Meta. untuk kemudian yang ini kan tadi begitu handle di human itu kan Mm-mm. otomatis yang menangani kan berarti admin kita kan. Iya, Kalau adminnya nggak aksesnya salah, di dashboard. oh, yang Iya, beberapa orang itu beberapa nomor yang kalau nggak salah kan ada beberapa admin yang bisa handle itu berarti mereka tetap bisa. harus masuk ke sini. Iya, bukannya di dashboard. Nah, kalau Oh, misalkan mau pakai Kanca Apps via handphone juga ada, Pak. Jadi nanti kita kasih panduannya untuk download aplikasinya. Seperti itu. oke, oke. Artinya Mm-mm. ketika kita bicara, oke, kita nggak pakai dashboard, maka Kanca App ini Apps. bisa Di-download dipakai di, di-download digunakan menggunakan handphone. iya, HP Android, Pak. Ya, artinya kan ketika mungkin Om Dian, saya gitu kan, Mm-mm. kebetulan sedang tidak di depan monitor, maka kemudian ketika saya udah install Kanca App, maka di situ ketika ada informasi tentang dilemparkan ke human, nah, kita bisa handle dari handphone kita kan gitu. Ya, Iya, betul, Pak. Betul, betul. oke, sip, sip, oke, Oke. lanjut. Oke, lanjut ya, Pak. Baik. Nah, untuk chat tersebut di nomor ini ya. Nah, ini ada nomor hashtag kode ya 1260 dan sekian-sekian. Ini adalah nomor tiket, Pak. Jadi tadi kan butuh untuk keterangan tiketnya. Nah, ini ada tiketnya, kemudian ada nomor handphonenya. Nah, di menu yang sebelah kanan ini, Pak, ini sebentar saya bisa dulu deh. Nah, di menu yang di sebelah kanan ini, ketika sudah di take over conversation, nah kita bisa melakukan sebuah penambahan informasi ya di chat information ini, diklik aja. Dan di sini ada beberapa menu juga. Yang pertama, kalau yang paling atas itu kita bisa menambahkan nomor tersebut ke dalam kontak kita, ke dalam kontak yang ada di dashboard. Dan juga kita bisa memberikan dedicated agent-nya gitu. Jadi kan seperti yang Pak Surya sudah pahami juga ya, bahwa di dalam satu dashboard ini kita bisa membuat
beberapa agent atau beberapa admin, beberapa CS gitu. Nah, setelah kita buatkan agentnya, kita bisa mendedikasikan bahwa si nomor tersebut itu dedicated agentnya itu untuk Pak Dian misalkan. Nah, itu kita bisa tambahkan kemudian di submit. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan merger kontak. Nah, di Kanca ini kan omni channel ya. Jadi bisa selain ada WhatsApp, bisa ditambahkan juga channel Telegram, channel Instagram. Nah, kalau misalkan ada kontak yang sama itu bisa di merger atau dijadikan satu, kemudian nanti disubmit. Dan kita juga bisa melakukan blokir kontak, di mana blokir kontak ini kita harus memberikan reason atau alasannya kenapa di blok, apakah dia mengganggu dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian nanti di yes. Nah, di menu selanjutnya ini ada platform, keterangan platform yang digunakan ya. Ini bahwa chat tersebut menggunakan platform WhatsApp. Kemudian ada conversation action. Nah, conversation action ini kita bisa itu tadi ya, bisa assign agentnya ke CS yang mana. Terus kita juga bisa assign grup. Kita buatkan grupnya terlebih dahulu. Misalkan ini grup dari Jawa Tengah untuk kecamatan apa gitu. Misalkan kecamatan Sukoharjo atau apa. Itu kita bisa bikinkan grup-grupnya. Dan juga kita bisa menambahkan label. Ataukah labelnya bisa perangkat desa, kepala desa, sesuai kebutuhan Pak Suryo nih nanti mau di labelingnya seperti apa. Jadi kita bisa mengkelompokkan sebuah kontak ya, berdasarkan label atau berdasarkan grup. Dan juga kita bisa mengassignkan, memberikan dedicated agentnya ke CS-CS tertentu, seperti itu. Yang mana nanti ketiga ini nanti saya akan jelaskan juga setelah ini ya Pak, bagaimana cara pembuatannya. Kemudian kalau transaction ini biasanya adalah digunakan dari tim sales. Kalau misalkan ada transaksi yang telah terjadi, maka nanti akan ada historinya Pak di menu transaction ini. Kemudian kita juga bisa melihat conversation yang sebelumnya, apabila sudah pernah terjadi di minggu yang lalu, di sebulan yang lalu, pernah ada terjadi conversation, maka nanti akan ada historinya yang dimunculkan melalui tiket. Nanti ini tinggal diklik aja conversation-nya apa aja, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan sebuah notes pada sebuah conversation, yang mana notes ini bersifat internal ya, jadi hanya perusahaan yang tahu. Let's say kalau misalkan notes-nya berupa pelanggan komplain atau pelanggan puas atau misalkan notes-notes tertentu yang dibutuhkan itu nanti bisa dicatat di sini Pak di notes-nya dan hanya kita yang tahu, jadi klien nggak tahu kita memberikan notes apa gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat media apa saja yang telah dikirimkan. Nah, contohnya di dalam conversation ini nih telah ada pengiriman media yaitu berupa gambar ini gitu. Nah, kita bisa melihat Pak media apa saja. Nah, yang selanjutnya adalah menu leads history. Untuk leads history ini Pak bisa diklik yang tanda ini ya, kotak-kotak ini di leads. Nah, ini kita bisa leads ini biasanya bisa digunakan oleh sales atau aktivitas yang ada proyeksi nilainya gitu. Nah, itu kita bisa tambahkan lead-nya namanya siapa, kemudian bisa di-assign ke CS tertentu kalau misalkan dia merupakan handle untuk Mas Nelwan atau Mbak Kamel gitu. Nah, itu kita bisa assign, kemudian kita bisa tuliskan berapa jumlah project amount-nya, terus apabila ada due date-nya, kapan tanggal jatuh temponya, nah itu kita bisa tambahkan gitu. Jadi bisa menjawab dari kebutuhan Pak Suryo tadi, bisa nggak kita menyimpan database sesuai dengan kategorinya, dari desa mana, dari jabatannya apa. Nah itu semua ini kita bisa kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di sebelah sini ya Pak ya. Seperti itu. Mulai dari di-assign ke agent siapa, kemudian grupnya siapa, dan juga di labelnya kita labelingnya tuh apa, seperti itu. Mbak, sorry, Ya. satu. Mm-mm. Mm-mm. Label itu kalau aku aku kan pakai WA bisnis ya. Ya. Ketika kita bikin label kan ada batas tuh. Maksimal Iya. kita bikin labelnya cuma berapa. Kalau ini ada batasannya nggak? Nah, untuk labelnya sendiri ini tidak ada batasan, Pak. Nah, untuk create labelnya, Oke. Bapak bisa di menu yang sebelah kiri ini, labels, kemudian add label, kemudian ditulis judul labelnya apa. Misalkan, kira-kira Pak Suryo membutuhkan label apa, Pak?
Umpamanya ini Mm-mm. labelnya bicara apa mereka konsultasi tentang BUMDes kan, Oh dan ya, kita kasih labelnya BUMDes di mana deskripsinya mungkin konsultasi BUMDes gitu kan. nah seperti ini ya, Ah, betul. Nah, ini bisa Pak dibikin judulnya, kemudian kita bisa berikan description-nya. Kalau misalkan mau dibuat warna-warni juga bisa. Ini nanti kalau misalkan warna merah gitu, nah itu nanti di kontaknya ada keterangannya, labelnya. Kemudian oke. seperti itu. Ya, Nih coba, setelah add label, nanti kemudian di submit. Oke, itu nanti di add label, kemudian di submit. Seperti itu. Nah, kemudian di conversation, contohnya yang tadi ya Pak, misalkan kontak ini kita mau berikan sebuah label, itu nanti di chat information, kemudian di conversation action, kemudian di label. Nah, ini kita cari, ini udah ada ya label yang tadi kita bikin, yaitu label BUMDes. satu Oke, conversation kemudian, bisa lebih dari satu label. oke, sebentar. Bisa tuh nggak? Bisa ini, di add label lagi Pak. Oh, berarti kan sama seperti WA biasa itu, kalau mama aku Mm-mm. kasih label ini apa BUMDes, tapi dia juga apa aparat desa, jadi bisa ada label BUMDes sama apa pendamping umpamanya dan seterusnya itu sangat mungkin kita bikin ya. Sangat mungkin Pak, bisa Oke, siap membuat siap. label sebanyak yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, berarti nanti Oke. kan yang aku sama Om Dian harus pikirkan adalah kesepakatan Labelnya, labeling. Labelingnya betul. nanti caranya kayak gini, kalau ini maka ini, kalau ini maka ini, dan seterusnya. Oke, lanjut lanjut. Ya, betul, Pak. Nah, setelah labeling, kita juga bisa membuat grup. Misalkan grup berdasarkan area seperti itu, nah itu bisa. Jadi nanti di caranya sama ya, Pak ya, untuk grupnya. Di-create nama grupnya, kemudian di-submit. Gitu. Nanti ditambahkannya di conversation, kemudian di chat information yang kayak tadi, Pak, stepnya. Seperti itu. Nah, itu yang tadi berkaitan dengan bagaimana menggunakan eh, menu conversation untuk menyimpan sebuah database. Kemudian kita juga bisa melihat nih Pak, oh saya mau lihat nih histori berdasarkan label, itu juga bisa Pak di menu ini, nih di kode ini di drag down aja, kita bisa lihat misalkan berdasarkan label. Kemudian labelnya dipilih, oh kita mau lihat nih yang BUMDes gitu, conversation yang atau percakapan yang berkaitan dengan BUMDes. Maka nanti akan muncul Pak conversation apa dengan label tersebut. Seperti itu. Oke, oke. Kayak kebayang ya Pak ya? Ya, Iya. kalau untuk save Nah, kontak mm-mm, mereka, mm-mm, nah ini kan umpama nih, kayak ini kan udah masuk nih nomor yang kosong apa 8 apa 705 kosong, ini mm-mm, kan. Itu kan mm-mm, nomor. Ketika mm-mm. kemudian mereka akan kita simpan nama dan informasi lainnya, maksudnya ada di eh, apa data kontak prosesnya kayak apa? Ini Pak di sini. Berarti Kemudian, harus nah, manual ya? iya kalau untuk save kontaknya masih manual Pak. Gitu. Jadi bisa diberikan namanya di ini kan. Jadi nomor yang angka yang muncul di sini adalah eh, yang Nomor kontak. didaftarkan kliennya. Misalkan kliennya pakai nama Zahra Kanca gitu ya di akun WhatsApp-nya, maka nanti akan dimuncul di name ini langsung akun saya Oh, gitu. oke, 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 oke. Kebayang ya Pak? Berarti Nah, ketika mereka komunikasi, bagaimana mereka itu menyimpan apa profil di apa WA mereka, itulah yang tersimpan. iya, itu yang tersimpan, nanti tinggal Ya, di-submit. Kadang kan ada tuh Pak, user WhatsApp yang kasihnya tuh emot doang gitu kan. Nah, itu artinya nanti ada. bisa namanya. Kalau yang nomor gini kan berarti dia di profilnya nggak ditulis apa-apa. Tapi Betul. ada juga yang ditulis yang lebih-lebih gitu kan. Ada yang gambar-gambar love Iya. panjang banget. Iya. Ada yang kemudian apa ditulis nama anaknya. Ya berarti yang terregistrasi di kita adalah sesuai yang ada di label dia. Kira apa di nama Iya, profil dia. Oke, clear. iya. Ya, Namun tetap kita bisa edit, Pak. Misalkan, oh ya. ini Mama Kian gitu ya. Oh Mama Ah, Kian ini kan aslinya Zahra gitu ya. Udah diganti ah. aja Zahra gitu. Oh iya iya. Seperti itu. Jadi Artinya.
Sistem Artinya membacanya kita seperti itu. artinya admin kita untuk Mm-mm, lebih merapikan. Aku tadinya betul. kepikirannya gini, Mbak. Ketika orang menghubungi nomor gitu kan, kemudian akan Iya. ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan nih. Anda ini namanya siapa, tinggalnya di mana, kemudian profesi Anda apa. Ketika dia nulis, maka kemudian otomatisasi untuk kemudian di data kontak sesuai data yang itu. Mungkin apa enggak, Mbak? Jadi kalau misalkan kan nanti kalau misalkan kita kliennya kita suruh isi data dulu. Ya udah Mm-mm. nanti di save kontaknya, kemudian nanti lanjutnya bisa dikasih label ini tadi Pak. Iya, ha-ha. Bisa, bisa, bisa. Di Artinya kan gini, labelnya. kemarin yang aku ngomong sama si Nilvan itu Mm-mm, satu pada saat orang mm-mm, kan kayak nomor yang aku punya nih. Mama mm-mm, Zara pertama kali ngubungin aku kan langsung langsung ada sapaan tuh. Terima kasih telah mm-mm, menghubungi Suryo Koco. mm-mm, Silakan berikan pesan apa nama siapa, kemudian ada keperluan apa dan seterusnya. mm-mm. Nah, itu begitu aku kemarin bayanginnya kita juga untuk tahap pertama ibarat kata masuk ke gedung, dia langsung reception, langsung suruh ngisi daftar, nama siapa, Mm-mm. keperluannya Mm, apa, dan seterusnya. Nah, dari bisa. situ artinya ketika kemudian diotomatisasi save, nggak bisa, tapi kita yang otomatis ini akan masuk dalam konteks sesuai dengan data yang dia bikin di data profil kontaknya. Untuk informasi yang lebih lanjut, kita mesti manual masukin, oh ini masuk grup mana, atau Betul. ini masuk label apa, kira-kira gitu ya, yang aku Iya, paham. iya betul. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti Oke. ini kan karena ini adalah WhatsApp AI, nanti untuk AI-nya itu kita bantu setup kan untuk alurnya seperti itu, Pak. Ya, Tuh. ya. Namun nanti ini perlu diketahui juga ya Pak Suryo. Jadi kan karena akan ada banyak informasi yang ingin di setup kan ya di dashboard ini, nanti dibantu isi untuk yang link yang kemarin saya kirimkan, untuk informasi apa saja yang bisa di-share atau informasi apa saja yang ingin diberikan atau di setting-kan gitu di dashboard-nya gitu. Jadi nanti jangan lupa ya Pak untuk informasinya Nah, dikumpulkan jadi gini, kemudian diisi. ini Pak, sorry aku potong. Mhm, Mungkin nggak? Ini kan kita udah punya nih agent GPT. Ini mhm, di sini tuh bisa terkoneksi ke agent GPT atau kemudian kita mesti setup sendiri di AI-nya sistem yang Kanca punya. Karena kan kalau oke. yang aku pernah kemarin, aku kan pernah juga nih pakai kayak gini nih Mbak. Mhm, mhm. Itu kemudian nggak bisa secara otomatis, tapi kita harus ngisi, nanti kemudian pilih satu, pilih dua, dan seterusnya, baru kita harus membuat daftar nih. Kalau ada pertanyaan ini, maka jawabannya ini. Iya, Nah, dan seterusnya. Kalau yang Kanca punya kayak apa nih? Supaya aku dapat bayangan. oke. Sebentar saya ganti dulu ya share-nya. Nah, untuk saat ini Pak, yang Kanca punya, itu masih ini Pak, masih apa, seperti yang Pak Suryo pengalaman yang kemarin. Jadi masih kita ya diisi manually, belum kita bisa integrasikan dengan third party AI lainnya gitu. Jadi ini nanti di sini kalau ini kan form yang kita buat setelah diisi informasi apa saja yang dibutuhkan untuk di setup di akun, itu nanti kita yang bantu untuk setupkan di akunnya, gitu Pak. Kebayang ya Pak? Jadi misalkan untuk ini kan ada beberapa sumber informasi. Yang pertama kalau kita nyebutnya itu knowledge detail. Nah, yang berupa satu narasi dengan satu knowledge ini berisikan long text maksimal 1.000. Berarti ada 10.000 karakter di akun WhatsApp AI untuk kode Indonesia. Kemudian setelah diketik nanti kita yang bantu setupkan di akun kode Indonesia. Seperti itu sih Pak. Masih ngisi manual, belum bisa kita integrasikan dengan third party AI, seperti itu. Kalau ini Mbak, jadi gini, taruh kata nih kita kan udah satu kalau untuk berarti kalau untuk terkoneksi ke
GPT yang kita punya ini kan bisa dikata belum bisa kan gitu ya. Betul, betul, Betul ya. Kemudian betul. sekarang pertanyaannya, kalau kemudian di knowledge ini yang 10 ini Iya. kan Mm-mm. itu knowledge-nya lebih mengarah kepada oh kita punya website ini, jadi dia baca dari Bisa. website yang kita punya Oh, mungkin apa enggak? nah, kalau ya itu juga belum bisa, Pak. Tapi kalau misalkan hanya mencantumkan sebuah link seperti itu bisa. Jadi nanti Maksudnya? misalkan maksudnya kayak gini, itu kan maksudnya apakah AI-nya bisa membaca sebuah data di sebuah website seperti itu ya? Nah, itu saat ini kita belum bisa, namun kita sedang tahap pengembangan untuk AI-nya bisa sampai secanggih itu gitu. Cuman saat ini kalau misalkan klien itu nanya ada websitenya kah atau apa, nah itu kita bisa mencantumkan link di knowledge ini. Jadi nanti klien tinggal mengklik website tersebut gitu. Oh, artinya si agent AI yang dimiliki oleh Kanca itu dia tidak bisa diberikan knowledge dengan kamu baca website ini nggak bisa, tetapi Iya, hanya kemudian mengirimkan saja. dia hanya memberikan informasi untuk lebih lanjut, silakan website ini Anda bisa Betul. baca, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Misalkan nih, Nah, misalkan mau ada link Google Form yang mau diisi, atau misalkan diarahkan ke link website mana atau URL mana itu bisa kita bisa mengirimkan linknya gitu. oke. Nah, sekarang AI yang dimiliki oleh Kanca ini, Ya, ketika kemudian aku punya dokumen-dokumen nih, mm-mm, peraturan-peraturan dan seterusnya. Kemudian aku masukin ke Google Drive. Kemudian mm-mm. link Google link data itu kita kasih dia bisa baca nggak? Iya, mohon maaf Pak, untuk saat ini sama seperti yang link website tadi, AI masih belum bisa untuk mengkonsumsi data di link drive untuk sampai dia bisa membaca apa saja yang ada di link drive, kemudian dia bikin summary, kemudian tuh, nah saat ini kita masih belum bisa dan saat ini kita masih dalam tahap pengembangan Pak, seperti itu. Oke, Mm. clear sampai di sini. Nah, Namun gini sekarang Pak, hmm, mohon maaf Pak, namun gini Pak, kalau misalkan ada data dalam berupa PDF atau apa, nah itu nanti eh, kita bisa eh, apa uploadkan gitu di sistem di kode Indonesia, nanti dia akan membuat summary gitu sih Pak. Jadi nanti dia akan berupa knowledge seperti ini. Jadi dia bikin sebuah knowledge rangkuman yang kemudian. ini, sorry, aku udah Mm-mm, sorry, aku kira-kira udah mm-mm, paham lah itu ya. iya, Knowledge yang ini itu mm-mm, panjang satu, panjang informasinya berapa banyak, ya kan? mm-mm, mm-mm, Artinya berapa berapa karakter atau berapa mm-mm, kata. mm-mm. Kemudian ini kan berarti knowledge sampai detail sampai 10 ini kan per agent ya. Maksudnya per bagian dari AI. Kalau tadi kan kita bilang, oh kalau mau tanya tentang koperasi berarti nanti pakainya yang ini atau ini dipakai untuk keseluruhan. Nah, kalau untuk 10 knowledge ini untuk secara keseluruhan, Pak. Tapi kalau misalkan dedicated agent tadi itu saat ini masih manually kita yang assign ke agent yang mana gitu. Jadi bukan AI yang Oke, mengassignkan. Jadi itu tadi ya, berarti admin bisa melihat, oh ini pertanyaannya tentang BUMDes, ya udah berarti dia ke CS Zahra misalkan. Oh ini berkaitan dengan perbaikan jalan di desa, ini berarti sama Mas Aryo gitu. Jadi adminnya nanti bertugas untuk, ya udah ini assign ke siapa ke Zahra, ke Mas Aryo dan Mas Nelwan misalkan kayak gitu. Kayak gitu tapi sih kan Pak. lanjutannya berarti manual dong. Dari admin Ah, yang kemudian harus handle kan. nah, iya kalau misalkan sudah di-assign-kan. Tapi kalau misalkan mau dibiarkan supaya AI terus menjawab itu juga bisa. Cuman itu tadi ya Pak, karena kan ini dari kode Indonesia saat ini masih menggunakan yang basic ya, jadi masih ada keterbatasan hanya 10 knowledge dengan 10.000 karakter yang bisa digunakan, informasi yang bisa Sepuluh ditanamkan hanya ribu segitu. karakter per knowledge. 10.000 karakter all Pak, semuanya. Jadi maksimal satu knowledge ini isinya 1.000. Jadi 1.000 kali 10 knowledge berarti 10.000 maksimum karakter. Seperti itu. Oke, berarti umpama nih, ini Mm-mm, kan kita bicara pensiasatan nih ya. ya. Kita kan punya agent apa yang sudah kita siapin nih, agent GPT-nya. Mm-mm.
Artinya bicara yang di sini kita umpama apabila mempertanyakan tentang badan usaha milik desa dan seterusnya, maka kemudian knowledge-nya adalah kemudian mengarahkan mereka untuk silahkan mengunjungi. Bisa. Link-nya adalah apa, asisten BUMDes itu, Anda bisa bertanya atau konsultasi lebih lanjut menggunakan apa, asisten Mengunjungi link. cerdas dengan mengunjungi apa, mengunjungi link berikut. Begitu linknya diklik, maka kemudian dia langsung kita lempar ke GPT yang sudah kita siapkan. Kira-kira gitu ya? Ya, kira-kira seperti itu bisa, Pak. Oke, oke. Kalau di case-case kita sebelumnya gitu, Pak, biasanya mereka mau ngisi misalkan kayak Google Form gitu. Hmm. Case kita rumah sakit mau daftar pasien lama, pasien baru itu pakai mengisi silakan isi link Google Form ini atau ke sini dulu itu bisa, Pak. Jadi nanti kita bisa tuliskan nih di sini Ya berarti kan, informasi terkait nah itu bisa. gimana caranya? Artinya karena keterbatasan dengan 10 knowledge, Mm-mm. dengan 10.000 karakter, berarti kan tim kita itu harus mempersiapkan ini, alurnya akan seperti apa supaya semua knowledge-nya bisa masuk ketika ada yang bertanya dilayani dengan AI, maka peluang-peluang informasi yang dibutuhkan mereka sudah tercover di knowledge ini. Kira-kira gitu ya? Iya, betul, betul, Oke, betul. oke, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya, Pak. Nah, kemudian Pak, nah karena kita lagi bahas pengisian knowledge ya, Pak ya. Jadi ini kan Ah, linknya nanti bisa saya kirimkan lagi. Nanti ya, Pak oke. Surya dan teman-teman bisa mengisi nih kebutuhannya. Ya, Nah, ya. ini berupa detail ya, knowledge berupa detail, bentuknya narasi panjang gitu ya. Nah, kita juga ada knowledge source berupa question and answer. Ini ada 10 Q&A. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan pendek gitu dan yang repetitif, Pak. Sering ditanyakan. Kemudian kita juga ada knowledge berupa action, yaitu bentuk pengiriman gambar atau pengiriman PDF itu juga bisa. Nah, untuk di paket basic ini bisa ada 3 gambar yang kita kirimkan. Cuman biasanya Pak, untuk klien-klien kita dari 3 ini, yang satu action nih namanya knowledge action ya Pak ya. Nah, kalau yang action ini, yang nomor 3 ini biasanya kita gunakan untuk apabila informasi yang ditanyakan tidak tersedia di AI, sehingga dia otomatis memberikan pesan untuk pesan ini itu supaya dibalas oleh CS Human. Jadi memberikan notifikasi juga nih kepada si klien yang menghubungi kita, mohon maaf saat ini informasi yang Anda butuhkan tidak tersedia. Kak, pesan ini akan kami lanjutkan atau akan kami sampaikan kepada CS Human atau kepada admin misalkan kayak gitu. Nah, itu nanti dia auto assign gitu, Pak, ke admin yang langsung di handover gitu loh, Pak. Jadi bisa langsung dibalas manual gitu untuk pesan-pesan yang tidak ada di dalam informasinya. Kalau Kebayang ya, kemudian, Pak? Mm-mm. kalau kata nih udah dengan cara seperti itu, Mm-mm. ini diarahkan ke CS umpamanya, Iya. CS human. Ketika AI menjawab diarahkan ke CS human, itu CS yang dimaksud itu kemudian ada di aplikasi Kanca App tadi, itu kemudian ada notifikasi atau enggak? Taruh kata nih, oh ini CS human-nya Suryo Koco gitu kan. Ketika kemudian dia menyampaikan bahwa kami arahkan untuk kemudian nanti akan di handle oleh CS Human. Kemudian sudah terkonfirmasi nih kira-kira CS Human-nya yang mana yang akan apa menangani itu. Itu apakah ketika saya punya Kanca App di handphone saya itu ada notifikasinya bahwa ini loh ada apa lemparan dari AI ke ke kamu, kira-kira kayak gitu, atau kemudian kita tetap harus mantau sehingga si orang ini menunggu nanti kita handle.
Baik Pak, pertanyaannya sangat bagus ya Pak ya. Untuk ini karena kita juga untuk yang kanca di mobile ini pertanyaannya bagus. Nanti kita tampung dulu ya Pak. Untuk jawaban ini akan kami berikan menyusul ya di grup ya, karena sedang saya tanyakan juga Oke, kepada siap. AI developernya. Hmm. Oke, seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya itu apakah ada pop-up notification di Kanca app yang di handphone jika di take over conversation-nya, karena AI belum bisa Ya, menjawab pertanyaan, gitu ya. Baik, ah, Pak. ya, Ditampung ya, Pak ya. oke, Nah, sip. saya lanjutkan dulu untuk knowledge berupa action-nya, yang mana AI bisa mengirimkan pesan berupa gambar atau berupa file PDF gitu, kalau misalkan dibutuhkan. Contohnya, apakah ada brosur mengenai uh, apa namanya tuh koperasi BUMDes dan lain sebagainya, itu bisa. Dan ini bisa di dua ya Pak ya, dua, satu gambar satu gambar satu dokumen, atau dua-duanya gambar dua-duanya dokumen juga bisa. Jadi nanti bisa dicantumkan saja di sini gambarnya apa saja, dokumennya apa saja, dan nanti bisa diberikan nih apa namanya itu gambar ini harus dikeluarkan AI dalam kondisi seperti apa. Misalkan jika ada customer bertanya terkait BUMDes, maka keluarkanlah brosur ini atau apa. Oke, ya, udah paham. Ini Lanjut. untuk pengisian knowledge ya. Nanti linknya saya kirimkan lagi. Oke, kita balik lagi ke dashboard ya, Pak. Ya, Nah, ini tadi untuk menu conversation-nya udah clear ya, Pak ya, di mana kita bisa menyimpan sebuah data kontak berdasarkan label, berdasarkan agent, bahkan kita bisa memberikan notes, bisa melihat history conversation, history history media dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara membroadcast sebuah pesan. Mbak, sebelum masuk ke broadcast, Iya. kalau di WA bisnis itu kan Mm-mm. yang aku itu kan begitu orang berkomunikasi ke kita dan datanya belum belum ada di data apa data kontakku itu Mm-mm. dia akan ada dua opsi kalau di WA ya. Jadi Iya. apakah dia 14 hari terakhir belum pernah ada komunikasi atau kemudian memang belum ada di data kontak. Jadi Mm-mm. kan bisa di-set kalau memang hanya belum ada data, maka setiap yang komunikasi ke kita dan nomornya sudah aku simpan di handphone saya, Mm-mm. itu maka otomatis notifikasi itu nggak keluar. Tapi kalau aku set 14 hari terakhir tidak ada kontak, maka taruh kata Om Dian, walaupun nomornya sudah aku simpan nih, tapi ketika lebih dari 14 hari Om Dian nggak pernah komunikasi, maka pada saat pertama Om Dian WA ke aku pasti keluar jawaban itu. Terima kasih telah Oh, menghubungi, kemudian memperkenalkan diri, ini adalah nomornya Suryo Koco, bla 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 dan sebagainya. Kalau yang ini kira-kira gimana? Untuk oke Pak. sapaan awal orang orang kan kita sampaikan nih orang bisa menghubungi kita kan. Nah ini mungkin pertanyaannya. Orang bisa menghubungi kita dengan mereka langsung chat ke kita atau kemudian memang mereka hanya bisa menghubungi ketika sudah apa sudah dapat link dari kita atau gimana, Mbak? Iya Pak, untuk WhatsApp ini semua orang bisa menghubungi tanpa perlu kita yang duluan menghubungi mereka. Seperti Oke. itu. Bedanya Pak, ini kan ada aturan dari Meta. Salah satunya adalah menjaga ekosistem marketing message. Jadi di Hmm. beberapa case broadcast pesan, kalau misalkan tidak pernah ada interaksi selama kurun waktu tertentu, nomor tersebut hanya tidak bisa menerima pesan marketing dari kita gitu loh Pak. Gitu. Oke. Kurang lebih ada case yang seperti itu. Cuman itu sangat jarang. Apalagi Oke. kalau misalkan kontaknya memang kita punya dan kita biasa berinteraksi dengan kontak tersebut gitu. Jadi nanti kita Berarti, bisa melihat sorry, juga Pak. berarti ini nanti Ya. ada nomor yang kemarin kita sepakati itu yang sudah dibeli sama Nah, Kanca betul. itu ya. Iya, Berarti betul. Jadi nomor nanti itu ketika kita share, orang mm-mm, ngeklik kemudian kirim pesan, itu ada bisa. jawaban apa? Nah, itu bisa disetting Pak. Nanti AI-nya kan yang jawab pertama. Terserah Pak Suryo mau di apa Settingannya yang sapaan dari pertama. mana? Yang dari AI yang tadi itu. Iya, dari AI. Nanti di sini Pak. Sebentar.
Yang 10 Ini tadi. di yang 10 tadi nanti kita bisa tambahkan flow-nya dan juga nanti saya bisa aturkan untuk description agentnya akan seperti apa. Misalkan tugas Anda Oh, menjawab oke semua oke. pertanyaan, sapa klien dengan kalimat yang ramah gitu, dengan tone suara yang ramah. Terus juga, halo, apa yang bisa saya bantu? Tolong berikan saya informasi apa yang mau Berarti ditanyakan maksudnya gitu. Itu yang kita ini ya. bisa. Iya, di Maksudnya yang kalau description. yang yang di share ini adalah tugas Anda menjawab ini kan gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Berarti nanti yang di sini kita bikin dengan berapa karakter? 500 karakter. Mm-mm. Itu kemudian dia menyapa, artinya kamu tugas jawabannya seperti apa, umpama Iya. kemudian memperkenalkan bahwa ini adalah ini dan seterusnya, kemudian nanti menyampaikan apa dan seterusnya, masuknya di sini. Iya, Kita nanti setting ini ya. diisi, Oke. nanti kita yang settingkan gitu. Misalkan Oke. eh, contohnya kita ada klien kita Jatim Park, dari Jatim Park itu maunya orang nanya, orang WA gitu kan, halo gitu, terus ada yang jawab, halo Kak, Kakak kira-kira mau bertanya tentang apa? Mau tentang Jatim Park 1, 2, 3, hotel atau apa gitu. Nanti langsung ke si apa namanya tuh kliennya jawab, oh ya saya mau tanya tentang Jatim Park 2. Nah, kemudian baru muncul tuh informasi mengenai Jatim Park 2, apakah harganya, apakah alamatnya, kayak Ya, gitu. ya. Ya, itu kan berarti Berarti itu nanti flow. Mm-mm. berarti nanti flow-nya kita matangkan, nanti Mm-mm, kita betul. sampaikan ke Zahra, kemudian Mm-mm. oh ini solusinya kayak apa kira-kira gitu ya. Iya, kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, siap Mm-mm. ya. Oke. Nah, namun untuk saat ini karena ini masih dalam tahap pengumpulan knowledge ya dari Kode Indonesia, jadi untuk fitur AI-nya juga saat ini sedang kita off-kan gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah oke, flow-nya udah oke, informasi yang mau dijelaskan apa saja udah oke, kita settingkan, kemudian baru itu AI-nya akan on gitu, akan mulai menjawab tuh, mesin penjawab seperti itu. Nomor yang dipakai nomor yang mana nih, Mbak? Nah, kalau yang saya gunakan sekarang ini nomor demo Kanca ya, Pak ya. Namun nanti kalau misalkan nomor yang digunakan nanti yang kita belikan itu untuk Yang kode diberikan Indonesia. nomornya berapa? Boleh tahu? eh eh, Kemarin itu Mas Aryo boleh diketikkan Mas di kolom Zoom Mas nomornya. Oke, sebentar. Maksudku gini, Mbak Zahra sama Mm-mm. Mas Aryo ya. Mm-mm. Iya. Karena kan kebetulan besok kita ada acara nih, ada event. Maksudku nomor yang ada itu, kemudian setidaknya ada satu pesan atau yang ada di handle oleh AI ketika orang WA, maka kemudian dia akan dia akan membalas dengan informasi awal yang kita sepakati, setidaknya pada saat diinformasikan nomor itu orang sudah bisa langsung mendapatkan jawaban. Nah, untuk yang lebih lanjutnya mungkin bisa disampaikan bahwa ini sedang tahap pengembangan dan seterusnya. Jadi mungkin informasinya belum bisa detail dan seterusnya. Itu mungkin kan? Iya, mungkin dong. Memungkinkan, Oke, Pak, gitu. siap, siap. Oke, sip. Oke. Karena gini Pak, kalau misalkan AI-nya kita kayak belum informasinya nih kayak belum tuntas gitu ya kita settingnya ya. Sayang gitu loh, jadi informasinya nanti belum bisa tuntas diberikan gitu lah. Kurang Ya, lebihnya. artinya kan Ya kan? Artinya kan di awal ini kita menyampaikan bahwa ini sedang dalam proses untuk develop dan seterusnya. Ketika orang menghubungi, kita sudah langsung memberikan jawaban sapaan. Minimalnya kan gitu. Terima kasih Anda sedang menghubungi desaisme apa yang kita pakai nama kan desaisme nih. Desaisme plafon tentang bla 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 dan seterusnya. Layanan ini akan berfungsi secara penuh pada kapan dan seterusnya kan kita bisa informasikan itu sehingga ketika dia tanya macam-macam dan belum ada respon dia udah tahu bahwa oh layanan ini memang belum full running kan kira-kira gitu. Iya, iya, betul. Bisa, bisa, Oke. Pak. Ya, siap. Oke. Oke, Oke, baik, Pak. Lanjut ya, Pak, untuk pembuatan aktivitas broadcast pesan.
Nah, sebelum kita broadcast pesan kan seperti yang Pak Surya tahu juga ya, kita harus membuat dulu nih template pesannya, template Ya, broadcastnya di menu notification, kemudian di menu broadcast template, kemudian dipilih channelnya WhatsApp, kemudian di create new template. Di sini Pak, di create new template, kemudian bisa yang pertama kita bisa pilih dulu template kategorinya berupa apa, apakah berupa marketing, utility, atau OTP. Nah, kalau dari use case di Kode Indonesia ini kayaknya banyaknya tuh berupa marketing atau utility ya. Nah, ya, ini kan Meta yang memberikan kategori ya. Untuk kategori ya. marketing ini biasanya kontennya ya berupa promo, promo harga yang berkaitan dengan promosi lah ya untuk marketing. Atau bahkan ajakan untuk datang ke sebuah tempat, ajakan untuk mengunjungi sebuah website belanja. Nah, itu pesannya akan masuk ke marketing. Nah, kalau utility ini biasanya pengiriman pesan yang berkaitan dengan existing pemesanan, existing order, atau pengiriman tagihan itu Meta akan membaca sebagai pesan utility gitu. Nah, untuk di beberapa case di beberapa klien, karena kan utility ini tarif pesannya lebih murah ya daripada marketing. Dan Meta itu sangat sensitif terkait pengkategorian pesan ini ya. Sebenarnya kita mau masuknya itu sebuah pemberitahuan, tapi saat tiba-tiba dari Meta menilai ini sebuah marketing. Nah, kalau misalkan ada case yang seperti itu, nanti Pak Surya dan tim bisa informasi aja ke kita, bilang, Mbak, ini template broadcastnya harusnya utility bisa nggak bantu, harusnya utility malah sama Meta diubah jadi marketing. Bisa nggak bantu diajukan banding ke Meta? Nah, itu biasanya kita coba bantu untuk merubah itu dan kita bisa bantu appeal ke Meta gitu. Nanti kita bisa berikan solusinya nih kalau misalkan saya maunya ini berupa apakah pesan ini masuk ke utility atau marketing, nanti bisa dikonsultasikan juga Pak. Nah, gitu. Nah, Oke. selanjutnya setelah kita memilih kategori pesan, setelah itu kita bisa berikan sebuah nama dari template tersebut. Contohnya kita akan membuat pesan sebuah pesan marketing ya. Biasanya pesan marketing apa Pak yang dibikin oleh Kode Indonesia? Kalau pesan marketing mungkin ini kan lebih pada produk ya. Kalau Mm-mm. kata nih informasi tentang ada pelatihan, Oh ya. kemudian mungkin ada pertemuan bisnis, ya informasinya kan kayak gitu kan. Kalau untuk Mm-mm. apa? Untuk Iya, marketing ya. iya, iya, betul, betul. Karena nanti ada anjuran untuk datang ke sebuah tempat gitu ya. Ya, Betul, atau betul, kemudian betul. ada anjuran untuk kalau Anda tertarik maka silakan mengisi Google Form untuk Nah, iya, kemudian ini betul. kan gitu. Ya, Iya, iya, iya. oke. Oke, ini nanti bisa diberikan tuh namanya, misalkan promo pelatihan bulan April gitu ya. Ya, Kemudian bahasanya bisa dipilih Indonesia, kemudian divisinya bisa dipilih, nanti hanya ada satu divisi ya, nanti yang terdaftar karena ini kan hanya akun demo saja. Kemudian di oke. continue. Nah, pesannya itu tadi kita bisa berikan headernya bisa berupa teks, media, atau carousel gitu. Contohnya misalkan kita mau kasih header teksnya promo pelatihan menarik gitu. Nah, nanti Pak Surya bisa lihat nih di sini ada ya preview. Preview ini Ya, adalah nanti apa contoh chat yang tampilan akan diterima. kira-kira pada saat dikirim kan gitu. Yap, betul, betul, Ya, betul. oke, clear, clear. Promo pelatihan menarik. Kemudian kita mau isi selanjutnya kita isi body dari sebuah pesan tersebut, misalkan selamat pagi Bapak atau Ibu, nama Ya, nama sorry Mbak ya, Jara. ya. Aku kebetulan ini maksimal cuma sampai 10.30 kebetulan ada Mm-mm, acara yang lain. Jadi mm-mm. mungkin langsung aja. Kalau yang kayak gini kayaknya aku udah paham deh. Oh, udah Udah paham bisa ya? lewat ya. Oh ya udah nggak Udah. apa-apa Pak, Nah, dilewatin aja. oke. Nah, Nah, selanjutnya untuk template broadcastnya apabila sudah dibuat, di save, itu nanti templatenya itu kan butuh approval terlebih dahulu ya Pak. Nanti kalau udah ya. di approve dia akan ada tandanya approve seperti ini. Dan kalau misalkan belum Yang di approve siapa ini?
Ini Meta yang approve, Pak. Oke, sip. Ya, nanti akan ada Nah, dari Meta gitu. begitu Misalnya sudah ditunggu tanda 5 sampai 10 hijau, menit approve, maka udah kemudian kita bisa. bisa eksekusi kan gitu. Ya, eksekusi ya. Ya. Eksekusinya kok di menu notification kemudian create notification. Nah, untuk recipient type-nya ini Bapak bisa menggunakan file berupa CSV atau berupa label di kontak, single recipient juga bisa. Kalau single recipient nih satu nomor aja. Jadi Kalau nanti yang bisa label di kontak berarti dari label yang tadi kita iya, sudah buat otomatis terambil sama dia. iya, kita Yang bisa punya. Ah, eh, oke, ya, ya, kirimkan ya. pesannya Oke, melalui paham, paham. label ini. Ya, Halo, Pak? oke. Ya, paham. Suaranya hilang. Sebentar. Halo? Halo? Iya. Ya, Siap, Pak. udah paham. Berarti kalau umpama nih, aku sama Om Dan udah bikin label-label nih. Oh, labelnya Iya. Pemdes, labelnya BUMDes, labelnya pendamping, labelnya apa, maka ngeblas ini kita bisa langsung dapat itu kan. Iya, Ah, betul, Pak. Di ketika data-data masuk di label, label. otomatis data yang ada di label itu semua akan dapat kan, kira-kira kayak gitu. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, setelah dipilih recipient type-nya, kemudian bisa ditulis nih batch name-nya. Misalkan ini promo promo pelatihan pendamping misalkan namanya. Kemudian template-nya bisa dipilih template broadcast yang tadi kita bikin, yang di-approve yang mana. Seperti ini. Nanti, oh ini ada ininya soalnya. Nanti bisa template yang mana, kemudian kita bisa pilih juga untuk waktu pengirimannya, apakah mau dikirim sekarang dengan jadwal atau dikirim dengan jadwal, tanggal dan jamnya bisa disesuaikan seperti itu. Ya. Kemudian bisa dikirim langsung. Dan apabila kita sudah melakukan broadcast pesan, itu ada reportnya, Pak. Gitu, diklik aja Mm-mm. di menu report, kemudian dipilih broadcast, kemudian dipilih nih tanggalnya. Oh ya, saya mau lihat nih untuk tanggal yang minggu lalu, misalkan di tanggal 19 Maret sampai tanggal 21 Maret saya mau lihat tuh, nanti dipilih aja, kemudian diklik nih Pak. Misalkan saya mau lihat nih broadcast message tanggal 1 April. Nah, di sini bisa terlihat ya. Saya mengirim ke 81 kontak yang mana 35-nya sudah terkirim dan 26 pesan udah dibaca dan ada pesan yang gagal gitu. Terus Yang kita ini, juga sorry, Heeh, data yang ini itu heeh. berdasarkan data tanggal atau kita bisa berdasarkan data dari template broadcast. Berdasarkan tanggal dan nanti bisa melihat batch name-nya. Tadi kan kita bikin batch name promo pelatihan. Nah, itu batch Hmm. name-nya kita bisa lihat. Terus juga sebentar. Artinya Mm-mm. nih, Mama, kita menjual jasa untuk ngeblas, Mm-mm. ya kan? Kemudian kita udah pakai apa? Udah bikin template-nya, sudah di-approve nih sama apa Meta. Mm-mm. Kemudian kan kita kirim berdasarkan apa batch name-nya. Ya. Ketika kemudian oke ini promo pupuk umpamanya. Ketika Mm-mm. kemudian kita kita pengen memberikan laporan bahwa yang Anda kirim itu sekian ribu yang terima, Mm-mm. sekian ribu Mm-mm. yang valid itu bisa kan? Bisa, bisa, Pak. Itu bisa Oke, di-download juga. clear, clear. Ya, Bisa siap. di-download juga. Ya, ya. Kalau Oke, misalkan mau aman-aman. download, Pak, diklik download. Nah, kemudian di yes. Setelah di-download, Bapak balik lagi ke menu report, kemudian ke menu download. Ya, Nah, ya. ini Oke. ya tadi yang kita udah download, kemudian nih masih statusnya waiting, tapi kalau udah completed berarti nanti diklik aja download. Nanti bisa itu datanya akan kita download dalam bentuk CSV gitu. Oke, sip. Lanjut, Gitu lanjut. aja sih Pak untuk reportnya. Untuk menu-menu yang di bawah kayak chatbot template dan setting ini karena nanti WA-nya akan WA AI, maka semua pertanyaan bukan dijawab oleh bot lagi tapi menggunakan AI kayak gitu sih. Step selanjutnya nanti apabila pengisian knowledge sudah selesai dilakukan oleh Pak Surya dan tim, nanti bisa diserahkan ke saya, kemudian kita bantu untuk settingkan ke akun Kode Indonesia itu. Mbak Zahra dan tim Ya. itu ada jam kerja sampai jam berapa atau enggak? Kalau itu ya kita Senin sampai Jumat di jam 9 WIB sampai eh, jam 17, jam 5 sore. Oke, artinya ketika agenda kita untuk besok supaya bisa on minimal itu kan berarti kita mesti kejar itu supaya ketika apa nomor WA itu dihubungi sudah akan ada jawaban otomatis tadi kan masih mungkin apa memungkinkan untuk terkejar gitu. Ya.
Ngerti Pak, kalau misalkan mau, oh saya mau segini dulu deh Mbak informasinya, itu bisa Pak, nanti info aja, nanti saya bantu settingkan langsung. Oke, aku kan udah Gitu. nyoba nomor apa nomor yang tadi tuh Mbak. Udah Ya, ada namanya My Desa Ismi kan, My mm-mm, Desa Isme kan. Nah, mm-mm. ketika kemudian aku lihat kan profilnya belum ada tuh. Itu memang apa butuh waktu untuk tampil profil atau gimana? Oh iya, Mas Arya, ini kira-kira untuk masking name-nya Kalau yang harusnya udah ya? terregistrasi, Untuk yang masking name-nya otomatis masih tadi, diajukan sih, Pak. Oh, kenapa? masih diajukan. Oke, karena kalau yang ini kan tadi saya coba kirim nih Mas Aryo nomornya tadi, aku kirim halo gitu kan, itu udah Mm-mm, keluar apa, tapi belum ada jawaban. Tapi mm-mm. begitu aku klik profil, dia udah keluar My Desaisme, cuma gambar belum keluar. Terus di bagian bawahnya jasa profesional, udah. Nah, yang kita dapatkan itu artinya berarti kita masih menunggu untuk approve supaya profilnya tampil sama ininya ya. Kalau My Desaisme-nya udah otomatis keluar, Oh Mas. iya, Tadi begitu berarti, aku save, udah langsung My Desaisme. oh iya, baik Pak. Ini nanti masih kita ajukan dulu ke Meta. Nanti kalau misalkan udah clear, nanti kita infokan. Gitu. Berarti foto foto profilnya belum muncul gitu ya Pak ya? Belum, belum. Oke, Nah, siap. terus nanti paling kan yang untuk sapaan yang 500 karakter tadi, kalau Mm-mm. nanti sudah kita siapkan, kita kirim, tinggal tinggal dimasukkan apa sama Mbak Zahra dan tim otomatis nanti ketika ada yang WA jawabannya seperti yang tadi apa yang sudah kita set kan kira-kira kayak gitu kan. Ya, betul Pak. Oke, sip, udah kebayang. Nanti Kebayang ya Pak ya. ya Mudah-mudahan bisa apa mudah dimengerti. develop lebih lanjutnya kemanfaatannya dan seterusnya kita diskusikan lebih dalam. Siap. Saya Baik pikir Pak ini Suryo. udah cukup sangat luar biasa menurut aku. Tapi masih ada Hmm. waktu. Mungkin Om Dian ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ada pertanyaan satu lagi yang berusaha saya tanyakan. Silakan Om Dian, silakan kalau ada yang ingin sampaikan. Monggo. Mau nanya satu aja. Itu kalau kalau kita pakainya AI-nya ada beberapa agent kan, kayak kita punya itu kan beberapa agent ya ininya. Itu bisa satu semuanya masuk atau hanya satu saja ya agent yang kita pakai AI-nya, Mbak Zahra? Ini Mungkin AI-nya hanya satu ya. Kalau yang agent itu, jadi mungkin gini, Om Dian, jadi udah kebayang ini apa kalau di aku ya. Jadi AI yang ada di tempatnya Kanca itu kan hanya satu dan yang kita set. Nah, mensiasati itu karena kita sudah punya apa GPT yang agent itu, maka mensiasati itu adalah nanti kita ngatur si agentnya Kanca. Kalau ada yang bertanya ini, maka diarahkan untuk ngeklik ke agent yang kita punya GPT itu. Kira-kira gitu ya Mbak Zahra ya? iya kalau misalkan mau di apa namanya itu informasinya tidak ditampung, nah itu kita bisa tambahkan link kalau misalkan berupa website dan lain sebagainya itu kita bisa tambahkan di informasi di knowledge detail tadi. Ya, oke. Cukup Om Dian? Cukup saya itu aja. Oke, pertanyaan terakhir nih, apa Mbak Zahra sama Mas siapa tadi? Mas Aryo ya. Yang untuk payment, yang kemarin kan sempat apa yang membuat saya menarik kan payment. Jadi saya sama Om Dian ini kan memang komunitasnya koperasi. Kita berpikir bahwa ini juga bukan jadi proyek ongkos yang koperasi harus ngongkosi terus kan gitu. Karena ke Zahra sama ke Aryo kan kita mesti harus bayar bulanan, harus bayar apa ongkos ngeblas dan seterusnya. Nah, untuk yang apa konsep yang tadi kita obrolin untuk kemungkinan mereka harus payment dan seterusnya, ini kayak apa nih, Mbak? Ini maksudnya payment dari klien gitu ya Pak ya? Ya, kan kemarin kan si apa Nilwan bilang kalau Mm-mm, kata nih sampai di level tertentu maka bisa dibatasi nih orang kalau chatan sama kita taruh kata sehari apa nomor itu maksimal cuma ada 3 kali pertanyaan umpamanya. Lebih mm-mm. dari itu maka mereka diarahkan untuk kemudian bisa mendapatkan layanan tapi berbayar.
Kemarin yang saya tangkap sih kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gitu alurnya kayak apa nih? Kalau yang udah running di kita tuh sebenarnya itu kan memang semua conversation atau semua chat yang masuk itu kan akan dikenakan biaya ya sebesar Rp55. Jadi setelah Rp55, setelah 24 jam baru akan kalau misalkan dia masih chat lagi setelah 24 jam baru akan terkena Rp55. Nah, kalau misalkan jika dibutuhkan alur yang seperti itu, kalau misalkan orang nanya lagi di hari-hari berikutnya mungkin bisa saya diskusikan Enggak, terlebih dulu ya. kalau yang itu kan ada dua tagihan ya, Mbak ya. Dua tagihan itu, satu ketika kita melayani maka terhitung satu conversation, Mm-mm, orang menghubungi kita, kemudian ada pelayanan, itu kenanya mm-mm. Rp55 itu kan untuk satu Iya betul. conversation 24 apa 24 jam atau di satu 24 hari jam. Pak ya. Karena begitu ganti hari kan otomatis langsung masuk nih. Tapi kan ada juga yang satu lagi biaya bukan berdasarkan conversation tapi berdasarkan karena kita yang menghubungi. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Benar apa nggak sih yang saya tangkap? Jadi Iya betul Pak. setiap orang yang menghubungi kita itu kita kenanya cuma yang Rp55 per hari. Betul ya? Iya betul Pak, betul. Nah, kalau kita yang menghubungi beda lagi Nah, kan yang tarifnya. beda lagi betul, betul. Nah, kira-kira itu yang aku tangkap. Yang itu Betul. clear, menurut aku itu Mm-mm, udah clear. Nah, mm-mm. kemarin itu kepikirannya adalah ketika ada level tertentu yang mereka butuh informasi, maka itu nggak bisa dilayani, tetapi tidak langsung bisa dilayani, tapi dia harus melakukan payment dulu supaya nanti masuk ke layanan berikutnya. Yang itu sudah disampaikan atau belum sama Mas Mas Nirwan? Nelwan ya. Iya, saya juga baru dengar sih dari Pak Suryo, namun saya bisa konfirmasi ulang lagi ke Mas Nelwan, Ya, alurnya akan seperti apa. Itu saya tampung dulu ya Pak, izin sama ya, pertanyaan yang tadi Pak, yang berkaitan ya, dengan notifikasi pop-up, itu saya izin tampung dulu pertanyaannya. Nanti akan kita bahas lagi melalui grup chat, atau misalkan dibutuhkan lagi untuk online meeting, itu bisa. Kayak gitu ya Pak ya. Saya oke, izin siap. tampung dulu. Jadi ya, jadi aku udah artinya untuk layanan-layanan ini udah clear. Taruh kata kita kan udah kebayang nih, oh bayar yang bayar ke Kanca itu fasilitasnya yang tadi sudah disampaikan ada tambahan biaya yang itu dalam bentuk kita mesti top up di aplikasi ini untuk keperluan yang tadi kan fasilitas yang kita dapatkan kalau nggak salah kan berarti ada fasilitas berapa kali conversation kan gitu kan untuk yang kita sudah bayarkan itu kan berapa kali conversation. Ketika itu sudah habis maka kita harus top up. Iya Nah, betul Pak. kemudian kalau kemudian kita mau ngeblas itu kan ada hitungannya setiap pengiriman dengan kategori masing-masing kan, Mbak. Iya Berarti betul kalau Pak. kategori promosi per nomor kontak kena biaya berapa. Kalau kategori marketing tadi, kemudian kalau utilities ada nilainya beda lagi. Itu akan terpotong dari saldo yang sudah kita top up. Kira-kira gitu kan, Mbak? Betul ya? Iya betul Pak. Ya, Mm-mm. berarti pemahaman layanannya kita sudah clear, tinggal Ya. ini alurnya seperti apa supaya kemudian kita dapat konfirmasi kelanjutannya programnya kayak apa nih supaya binatang yang namanya Maidisaisme ini WA official ini dia bisa menghidupi dirinya sendiri kan kira-kira gitu Mbak Zahra Iya yang Pak. sedang kita pikirkan. Jadi Oke. kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin konsepnya kan ini bagian dari biaya CS atau biaya tim admin kan kira-kira kayak gitu. Kalau di kita kan memang berpikirnya bahwa bagaimana tim admin ini bisa menggaji dirinya sendiri. Kan kira-kira frameworknya kayak gitulah Mbak Zahra mungkin bisa dipahami juga oleh Mas Aryo. Jadi Iya. mungkin ide-idenya apa dan seterusnya
oh kalau urusan sama kode ini orientasinya adalah seperti ini. Jadi apa sudah bisa kebayang ya. Iya, Oke, iya. Baik-baik, siap berarti Pak Suryo. tahapan berikutnya nanti kita segera untuk apa salam sapaan ketika orang WA kita segera siapkan dan kemudian lanjutannya beberapa yang tadi disampaikan tentang apa knowledge nanti kita akan apa secara internal kita akan diskusikan lebih lanjut dan kita konfirmasikan ke teman-teman di kancah. Saya pikir ini sih udah luar biasa akan ada sesuatu yang luar biasa dengan apa Maidisaisme, kemudian sesuatu yang kemudian mungkin akan jadi experience yang lain ini untuk Mbak Zahra dan tim. Oh ternyata ada juga nih model bisnis yang seperti ini, kira-kira kayak gitu. Bayanganku sih kira-kira Arya sama Zahra mendapatkan satu apa ya Ya, satu insight model baru atau ya. entitas lain ini. Oh ini Pak Koco dan teman-teman agak beda dengan klien-klien yang lain kan kira-kira gitu ya, Zahra ya. Iya Pak, iya iya. Jadi new insight ya. Ya, Gitu. oke. Ini izin kita tampung dulu ya Pak Ya, Suryo. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa mudah dimengerti nanti. Namun apabila ada pertanyaan bisa dikomunikasikan di grup seperti itu. oke. Oke, di apa saya pikir sudah cukup. Ini ada gabung Mas Arif yang menguasai datanya. Nah, sekarang gini, Mbak, kalau umpama aku udah punya data nih, mau nginsert di server atau di kancah nama siapa aku udah punya ini namanya siapa kemudian dia profesinya apa nomor kontaknya berapa dan seterusnya masuk di data apa artinya masuk di database apa secara manual dari kita menginsert caranya kayak apa. Baik Pak, berarti ini udah ada punya kontak ini ya. Udah punya Ya, kontaknya ya Pak ya. ya, ya. Untuk kalau udah punya kontak dan ada list nomor teleponnya udah lengkap, itu nanti klik di kontak, kemudian list kontak. Ini bisa di-upload, Pak. Nah, bisa add new Oke. kontak manual satu-satu atau bisa di-upload gitu. Nah, untuk uploadnya itu nanti bisa di format file CSV-nya itu bisa di download dulu ya ininya example-nya atau formatnya seperti apa, kemudian diisi berdasarkan formatnya, kemudian nanti bisa disubmit. Diisi terus misalkan Oke. sorry. Ya, kebayang ya kalau misalkan ada data 1 sampai Udah 1000 yang kebayang 500 ini clear merupakan bayang ya? Oke, ya mantap. clear jadi Tinggal apa di-download nanti di-upload aja. ya, kan berarti aku tinggal download apa format formnya. Betul. Dari format form itu Mm-mm. kita isi, begitu kita isi Betul. sudah kita simpan, nanti kita tinggal upload. Kira-kira kan gitu. Iya, Oke, di-upload. di Terus misalkan apa? dari 1000 kontak 500-nya kepala desa. Nah, itu nanti tinggal di-labelin aja, ditambahkan labelnya, oh ini label ini kontak-kontak kepala Ya, desa gitu. oke oke. Gitu Ada sih, Pak. batasan ini nggak, Mbak? Karena kemarin aku pernah punya Tidak ada. pengalaman begitu upload ternyata nggak bisa karena jumlah barisnya ada pembatasan. Kalau yang ini gimana? Sejauh ini sih kita belum ada informasi terkait pembatasan itu Oke. ya, Pak ya. Pembatasan kontak yang bisa Ya, di-upload. karena nanti kalau nggak ada apa kalau kita uh, oke, kalau taruh kata nih nanti accident itu kan cerita yang lain ya. Kayak mama aku sama Mas Arif nih, dia punya data tenaga pendamping yang jumlahnya mungkin ada sekitar 30.000 gitu kan, nama, nomor kontaknya dan seterusnya sesuai dengan format yang apa yang ada di Mbak Yara tadi kita isi ketika ternyata ada pembatasan nih maksimalnya apa filenya berapa besar dan seterusnya otomatis kan nggak bisa. Nah ketika mungkin tidak ada pembatasan tapi yang saya upload dan yang Mas Arif upload ternyata datanya sama nih namanya siapa atau nomornya ternyata sama tapi di catatan saya nama siapa di catatan itu nama siapa dia bisa synchronize nggak nomor ini maka
di nomor ini ternyata ada tersimpan 2 nama, kemudian nanti disinkronkan dengan cukup 1 nama dan seterusnya. Mungkin nggak? Oh, untuk di double gitu ya? Ya, Ini masih saya tanyakan sih Pak, kalau misalkan ada yang kontak yang sama, apakah bisa di merger, auto merger? ya, Saya karena tanyakan dulu kalau ya Pak ya. ya karena kalau yang di apa di WA yang biasa itu kan eh, kebetulan kalau aku kan terkoneksi dengan data kontak dari Google kan. Biasanya aku merapikannya dari Google Contact. Nah, Google Contact itu dia langsung mengkonfirmasi ada duplikasi, mau digabung apa tetap dipisah-pisahkan gitu. Nah, ini kalau memang ini juga bisa terjadi kan akan jadi sangat luar biasa nih. Untuk pelabelan dan seterusnya jadi lebih gampang. Untuk kemudian kita juga masing-masing kita punya kontak kita bisa segera masukkan ke situ dan seterusnya. Kira-kira itu. Makasih. Ya, Oke, baik saya Pak pikir Suryo, ini saya tampung dulu pertanyaannya, ya. dan ah, saya ah, tanyakan ah. ya. Sama satu lagi mungkin sebelum kita tutup karena udah 10.22 ini. Mbak Zahra, saya melihat ini sesuatu yang menarik. Artinya secara secara kemanfaatan ini kan pasti sebenarnya banyak yang membutuhkan. Nah, kita berpikir kalau ada ruang bisnisnya, dan semoga ada ruang bisnisnya. Ini Om Dian kalau aku udah ngomong ruang bisnis sudah senyum-senyum aja nih. Iya, Mbak Yara mungkin nggak nanti dikomunikasikan ke manajemen, ke Kanca ketika kita membantu marketing Kanca ke jaringan-jaringan kita, memungkinkan nggak ada kemudian manfaat bisnis yang kita bisa ambil. Taruh kata oh, nih kita baik. mendorong teman-teman di pemerintah desa untuk memanfaatkan ini. Kemudian ketika kemudian tagihan taruh kata nih berlangganan tiap bulannya segini, maka ketika kita yang membantu memasarkan dan mereka memanfaatkan, maka kemudian kita mendapatkan bagian dari pembayaran berlangganan mereka. Kira-kira mungkin apa enggak nih, Mbak? Ini kalau ini Wah, pastinya. benar-benar pertanyaan penutup nih. Karena Nah, aku kalau udah ini pertanyaan penutupnya menarik banget ya, berkaitan dengan bisnis. Nah, itu kita juga ada sistem partnership kalau misalkan dari Pak Suryo dan tim berkenan untuk menjadi partner, itu bisa. Jadi nanti akan kita kirimkan deck dan proposalnya, tentunya ada penyesuaian harga juga untuk partnership seperti itu. Kebetulan kita juga udah bekerja sama dengan beberapa partner, dan itu udah partner kita tersebut juga sudah membawa beberapa klien dan tentunya ya dengan harga yang berbeda ya kalau misalkan dengan partner. Seperti itu sih Pak Suryo. oke, clear. Clear ya Siang ini Pak? kayaknya udah luar biasa ya, Om Dian ya. Tolong nanti Zahra di-share aja untuk penawaran partnershipnya. Nanti di internal kita akan kita diskusikan untuk. Aku sih jawabannya udah pasti kita sangat tertarik untuk jadi partner. Tinggal nanti kan di aturannya kayak apa nih tugas partner sampai sejauh mana dan seterusnya kan dari proposal yang Zahra nanti kirimkan ke kita ya. Oke, Siap, clear. siap Pak, siap. Sip, sip. Ini luar biasa. Om Arif, mohon maaf karena gabungnya agak lambat. Takutnya saya kasih kesempatan nanti pertanyaannya jadi mengulang. Tapi pada prinsipnya eh, Mas Arif ini itu bagian yang tadi saya tanyakan. Begitu Mas Arif nongol, saya langsung ingat, oh kalau urusan sama Arif, urusannya di kontak tadi. Jadi urusannya udah selesai. Kalau Arif dari data-data yang dipunya, nanti dari data-data yang aku punya, tinggal nanti aku kasih ke Arif, nanti Arif yang merapikan, tinggal di-download sama upload sesuai yang format tadi. Kira-kira gitu, Arif. Kalau bagian tugas kamu udah tuntas lah karena bagian itu bagian yang aku juga sedikit paham, cuma Arif lebih menguasai detailnya dibanding aku. Nanti paling aku nge-share data ke Arif yang kita udah pernah punya, data dari BUMDes, data dari Kopdes, data dari TPP, dan sebenarnya kalau TPP mungkin Arif lebih lebih banyak daripada aku, tapi setidaknya urusan data, jadi Mbak Zahra udah kebayang
yang jaringan kita ini, jaringan desa ini potensial untuk jadi pemanfaat untuk Kansa. Itu kalau kita jadi partner, itu setidaknya teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa, kita punya data jaringannya, teman-teman dari koperasi desa kita punya data, teman-teman dari pemerintah desa punya data, tinggal nanti memoles bahwa Kode Indonesia yang tugasnya menyampaikan kantor desamu itu butuh kanca karena ini ya, itu kita yang bisa menarasikan kan gitu. Kalau Mbak Zahra sama Mas Aryo mungkin lebih pada paham ini bisa gini, tapi mengenali potensial marketnya dan menyampaikan dengan bahasa sesuai menjawab kebutuhan mereka, mungkin kita lebih sedikit punya kemampuan untuk itu. Kira-kira itu ya, Mbak Zahra, Mas Aryo. Om Arif mungkin ada yang ingin mau disampaikan, say hello lah paling enggak. Karena kebetulan aku 10.30 harus close, ada janjian di tempat yang lain. Silakan Mas Arif, Om Dian untuk terakhir. Banyak maaf lahir batin nggih. Ini aja Pak De, untuk yang kalau saya intinya menunggu instruksi aja. Itu aja ya. Oke, sip. Om Dian, cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke, Mbak Zahra, Mas Aryo, cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih kalau udah. Ini pertemuan yang luar biasa. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang akan bisa hidup dengan sendirinya. My Desaisme ini kemudian bahkan bisa menjadi ruang peluang bisnis lebih lanjut antara Kode Indonesia dengan Kanca, sehingga Kanca aplikasi layanan Kanca ini bisa termanfaatkan di banyak desa di seluruh Indonesia, kira-kira itu. Mungkin itu dari saya, silakan Mbak Zahra closing. Selesai ini saya tutup pertemuannya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Suryo dan Pak Arif, Pak Dian atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mudah dimengerti dan bisa menjadi solusi dari problem digital yang dialami saat ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Aryo, ada yang mau disampaikan? Closing? Sudah cukup sih, Pak. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam bahagia untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Bismillah, semoga ini menjadi awalan kita untuk lebih mampu menguatkan teman-teman di jaringan desa. Semoga ini juga menjadi bagian peran serta kita untuk lebih menguatkan teman-teman di desa, dan semoga ini menjadi bagian yang menjadi bisnis baru dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Saya pikir itu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya.